dulu. Sebenarnya tidak mencari juara. Yang kita lakukan ini adalah bagian dari cara kita untuk melestarikan nilai-nilai tatanan adat budaya Luwu, khususnya seni tradisional, lagu-lagu daerah tanah Luwu. Itu intinya, ya, sehingga apapun hasilnya, siapapun jadi pemenangnya, mari kita terima dengan bergembira dan berbahagia semua. Siapapun yang menang itu adalah kita semua. Ya, baik. Ini insya Allah akan kami berikan hadiahnya di momentum Mapatema Sekolah. Ya, saya mencoba mengumumkan untuk juara 3. Nilainya 745. Diraih oleh kelompok 6. Juara kedua dengan nilai 795 diraih oleh kelompok 8. Ya, tinggal satu, kira-kira siapa ya? Tinggal satu. Juara pertama dengan nilai 810. Ya, kami bocorkan dikit apa yang kami nilai. Pertama syair lagu, kedua musik, dan ketiga performance. Ya, sehingga kita bisa tahu bahwa mungkin kenapa dan siapa pemenang. Mungkin dari 3 poin ini ada hal yang belum sampai pada titik penilaian kita yang terpilih. Baik, untuk juara pertama nilainya 810 diraih oleh kelompok 4. Ya, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Sekali lagi, jangan ada yang kecewa. Siapapun yang menang, ini adalah kemenangan kita bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi
sekali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada salam dalam rangka melestarikan tatanan adat dan nilai-nilai budaya Luwu, maka kehadiran sekolah budaya Luwu salah satu solusinya. Hari ini kita saksikan bersama-sama ada lomba lagu tradisional yang merupakan kelanjutan dari proses pembelajaran yang dilakukan di Baruga Okuar Sengak Beloma. Kemudian ke depan, insya Allah kita akan melakukan visit atau kunjungan objek wisata sejarah yang berkaitan dengan kebudayaan Luwu. Salah satunya adalah Istana Kedatuan Luwu, kemudian Baruga Latamancel Limapole Bayabunta, dan juga ke kawasan wisata Fatima di Malang. Terima kasih. Masa mengasang jadi tuh, oh. Lanjut cepat. Iya deh. Ibu udah di satu, Pak udah di bisa dulu. Rosmilawati, Caca Wali. Asriana, Ibu Erwina, Ibu Asma, Ibu Wahida, tukaran tadi dengan Ibu Andi Sri Wahyuni. Jadi Andi Sri Wahyuni di satu. Ibu Irmawati, Ibu Haja Nurhayati, Ibu Husni. yang mau dijemput di Cikarang. Ibu Hamidia, tadi ada Sri Astuti. Hadir Bu. Ibu Astutia, Astutia. Ibu Bapak Udi mana? Ibu Sarjani. Masih mau Bapak Ibu. Ibu Irmayanti. Ibu ada di Ibu Irmayanti. Ada Irmawati, ada Irmayanti di? Iya, Irmayanti kalau saya. Irmawati. Kalau saya Irmayanti yang di Palawa. Kalau Irmawati. Irmawati ada juga di kelompok saya. Ika Basri. Rika. Rizka Basri. Rizka. Bagi lagi kan ini. Ibu Nur Cahaya. Ada untuk dua. Ibu Ummu Kalsum. 6 di besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
marilah kita menundukkan kepala seraya membuat hati kita untuk bisa menjadi lapang dan memohon petunjuk kepada Allah. Semoga dalam perjalanan kita pada hari ini insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perjalanan. Semoga dalam perjalanan Engkau telah melindungi kami dan memberikan petunjuk kepada kami agar kami tetap berada pada jalan yang Engkau ridhai dan diberikan keselamatan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Tapi nanti kalau naik juga sampai supaya tertib saya sebut kita sebut namanya supaya jangan lupa naik di atas.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Mulia Madikabua Bapak Andi Saipudin Kak Diraja Obu Tersetaraja untuk memasuki selesai karena peserta dari Sekolah Budaya Lu telah tiba di selesai. Dan yang mulia Opu Batundu Bapak Diterandes Andi Nurbanulu Kak Diraja Opu Tugau, karena peserta Sekolah Budaya Lu telah berada di selesai. Terima kasih. Dimohon yang mulia Madikabua Bapak Andi Saipudin Kak Diraja Opu Tersetaraja untuk memasuki selesai karena peserta dari Sekolah Budaya Lu telah tiba di selesai. Dan yang mulia Opu Batundu Bapak Diterandes Andi Nurbanulu Kak Diraja Opu Tugau, peserta Sekolah Budaya Lu telah berada di selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari di menjelang siang kita masih berikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang kami muliakan Opu Patundu Bapak Dr.
yang kami muliakan Madika Buah Bapak Andi Sepu tingkat Diraja SE Putu Seteraja, yang kami muliakan Jemaah Tuhan yaitu Bapak Detrandes Andi Abdullah Sanad Diraja Putu Seribu, dan yang kami hormati yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bu, Bapak Ibu instruktur dan narasumber, serta hadirin sekolah budaya lu yang sama-sama berbahagia. Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini yaitu Sabtu 3 Oktober 2020, kita telah berada di wilayah, bahkan berada di dalam salah satu Tanah Kedatangan dulu, dan mari kita bersama-sama yaitu mendengarkan ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Opu Jemaah Tuhan, yaitu Bapak Detrandes Andi Abdullah Sanad Diraja Opu Susedibu. Kepada beliau dan hormat disilakan. Yang saya muliakan kakanda saya Opu Madika Buah Andi Sepu tingkat Diraja Opu Seteraja. Yang saya muliakan kakak saya Opu Patundu Andi Muhammad Nurpalulu Diraja Opu Togau, Bapak Kepala Dinas pariwisata dengan rumah sakit. Dan saya bilang, kalau pariwisata bilang semoga Anda datang kembali, tapi kalau rumah sakit semoga Anda tidak datang lagi. Begini barangkali. Mari kita bersama-sama memutarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di Salasa Alat Mirena Datue Liwatan Pada. Budaya yang baru kita lihat mulut dan hidungnya. Nah, bagaimana anakku, karena di depan ini semua buka, tertarik saya dulu turun supaya mau foto juga kenal-kenal ini. Yang orang dulu yang mau tahu budaya. Jadi begini, kami merasa bersyukur sekali di Istana Kedatuan Luwu ini, karena ternyata di Kabupaten Luwu ada sekolah budaya, dan itu barangkali sudah 3 tingkatan. Sekolah budaya berarti bukan cuma kami yang mau melestarikan budaya ini, karena pernah ada kekhawatiran kami naik mobil bertiga, Opu Madika Buah, Andi Anton, dan saya. Yang termuda di situ adalah saya. Berkatalah kakak kami Andi Anton Pangeran, siapa nih yang mau perhatikan ini budaya nanti? Opu Raja berkata begitu. Kemudian Andi Anton bilang, dia tunjuk saya. Saya bilang, iya, tapi Opu, nah sama-sama bikin juga lobet ini, sehingga anak-anak menggelar kami trio lobet. Wah, itu kami. Tapi syukur sekali karena sudah mau begini. Ada juga tadi ketiga di depan ini adalah Kak Diraja. Kenapa itu? Ini pesan leluhur kami, bahwa mengabdilah kamu ke Istana Datu Luwu, mengabdilah kamu ke Datu Luwu, siapapun datu yang ada di sana yang dipilih oleh adat 9 setelah kami, sehingga kami ke sini. Karena sejak turun temurun nenek kami mengabdi ke Raja Luwu, itulah sampai kami tak terhingga atas adanya penghargaan yang anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, bukan anak-anak karena saya lihat sudah agak lanjut mungkin juga. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pihak Kedatuan Luwu karena kedatangan para bapak itu. Dan kemudian apabila di dalam penjemputan kami ada yang tidak berkenan di hati para bapak dan ibu, kami mohon dimaafkan. Nah,
budaya 150 jawaban yang muncul. Pengembala kerbau mengatakan budaya itu adalah ini, orang nelayan mengatakan demikian, petani mengatakan demikian, gadis yang menangis atau perempuan yang menangis, ibunya katakan teriko pupasialaku tongguru, dipakai kasih takut anak itu tongguru. Tapi budaya itu tidak berkembang lagi. Karena apa? Karena kalau ada orang Malaysia pasti ada tongguru justru gembira, karena tongguru sekarang sudah keren. Saya juga guru, sudah keren itu guru. Nah, karena itu tidak berkembang lagi, itu namanya peradaban. Jadi budaya yang tidak berkembang lagi itulah peradaban. Peradaban masa lampau yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita lagi, mari kita tinggalkan. Baiklah itu kita jadikan peradaban. Yaitu Ampara Ungla Patiwara, itu namanya. Tapi di sana tertulis Andi Patiwara, itu belum Andi. Yang Andi Patiwara itu adalah Andi Jemma, itulah Andi Patiwara. Ampara Ungla Patiwara Raja Luwu ke-15, penerima agama Islam pertama di Sulawesi Selatan, itu belum Andi. Mohon maaf, yang Andi ada. Kapan paling itu Andi ada? Nanti kita cari di episode lain, kita ketemu apa itu Andi. Kapan Andi itu ada? Yang jelas bahwa tidak mungkin dipanggil Tuhan Andi kalau orang jelek peringaimu, kamu orang-orang bagus semua sampai panggil Andi. Jadi ada manfaatnya bagi kita semua. Nanti kita lanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan ada pakat-pakat kita di depan, 2 orang bisa menjawab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan arahan atau ucapan selamat datang dari Opu Jemaah Turun, yaitu Bapak Diterandes Andi Abdullah Sanad Diraja Opu Susuripu, dan selanjutnya dimohon kesediaannya dari pendiri Sekolah Budaya Luwu untuk memberikan sepatah kata atau harapan-harapan pada saat ini kepada beliau. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para anggota Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, dalam hal ini hadir Opu Patulu, Opu Badikabua, Opu Jematumen, yang juga kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu yang berkenan mendampingi rombongan untuk melakukan visit ke objek wisata sejarah di Tanah Luwu. Yang saya hormati para peserta dari Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo Angkatan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin untuk bersama-sama bersilaturahim di Kedatuan Luwu, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan kita di Sekolah Budaya Luwu, yaitu visit atau mengunjungi objek wisata sejarah yang berkaitan dengan peradaban kebudayaan Luwu. Tapi untukku semua, kami datang ini sebagai anak, sebagai keluarga yang tentu memiliki banyak kekurangan dan kegelapan, maka kehadiran kami ini merupakan perwujudan bahwa kami senantiasa membutuhkan binaan, bimbingan, agar senantiasa apa yang kami lakukan, apa yang kami abdikan di Sekolah Budaya Luwu, senantiasa bersandarkan pada falsafah kita Patukur Yadee Pasandri Risarai. Kami hadir di sini tentu merupakan apresiasi kami terhadap nilai-nilai luhur kita budaya Luwu, yaitu si Pakatau, si Pakaingat, dan si Pakalebih. Kehadiran ini tentu menjadi momen terpenting bagi kami, dan hari ini adalah syukur yang tak terhingga, merupakan kesyukuran yang sekiranya kehadiran kami pada saat ini ataupun dimanapun kami berada, ada hal yang kurang berkenan, yakin dan percaya bahwa itu adalah kekurangan kami sebagai manusia biasa. Namun jika ada hikmah yang bisa kita petik dari silaturahim,
pada hari ini, yakinlah bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sama berbahagia, selanjutnya dimohon kesediaan Mardika Bura Bapak Adi Sepudika Raja ST Opu Pusaka Raja untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada beliau dan Bapak Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Salam kita pada salamat. Begitu kau yang saya muliakan Opu Jem Matongan, Andi Abdullah Sanad Raja, Opu Tosuloli, Kepala Dinas Pariwisata yang saya hormati dan yang saya banggakan dan saya hormati, ananda saya pendiri Sekolah Budaya. Ada 2 anak saya di sana yang sebagai pejuang-pejuang kebudayaan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Dan salam dan tasbih tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa apa yang kita lakukan ini, mulai dari pendiri, dari Dewan ada 12 dan juga peserta-peserta ini, peserta Sekolah Budaya ini bukan penikmat dari kebudayaan itu, tetapi kita ini adalah pejuang dan pahlawan kebudayaan. Kenapa? Karena budaya seluruh Nusantara ini, termasuk di Tanah Luwu ini, sudah hampir punah. Bisa kita hampirkan dengan beberapa gerakan-gerakan, termasuk gerakan yang sangat bagus sekali ini, mendirikan sekolah budaya di Kabupaten Luwu. Tadi di belakang saya bincang-bincang bahwa kita sekarang ini berjuang, pasti banyak sekali rintangan-rintangan yang kita dapati. Pasti banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita kecewa dan membuat kita sakit hati. Tetapi untuk jadi seorang pahlawan, jadi pejuang, sakit hati boleh, kecewa boleh, tapi jangan pernah berhenti untuk berjuang. Tapi apakah mereka berdua ini sebagai pahlawan nasional, mereka menikmati apa yang dia perjuangkan? Tidak sama sekali. Yang menikmati itu adalah penikmat kemerdekaan ini. Belum tentu kita ini menjadi penikmat kemerdekaan, tapi kita termasuk adalah yang mengisi kemerdekaan. Perjuangan kita hari ini insya Allah akan dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Dan semoga keikhlasan kita di dalam berjuang ini akan menjadi. Saya mewakili Istana Kedatuan Luwu dan mewakili Yang Mulia Datuk Luwu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada pertama ananda saya selaku pendiri Sekolah Budaya ini dan juga selaku ketua yayasan pada biasanya. Dan yang paling penting adalah apakah saya panggil Adi corong dari istana. Setelah mendapat ilmu-ilmu nantinya, maka sekaligus menjadi corong di masyarakat. Ya. Apa yang kita dapatkan kita sudah bisa menyampaikan di masyarakat. Selama ini setelah kita mendapatkan
materi-materi dari pemateri, pasti banyak hal-hal yang dulu dianggap benar, ternyata setelah mendapatkan materi, banyak hal-hal yang tidak benar yang harus kita benahi, mengangkat atau memperdulikan budaya kita. Maka saja selalu dilaksanakan pemotongan nasi tumpeng. Ya. Itu otomatis bahwa kita tidak menyadari kita mengangkat budaya orang lain dan membunuh karakter budaya kita sendiri. Kenapa tidak pemotongan sokopatan rupa? Kenapa kita ragu dengan milik kita sendiri? Kenapa malu dengan kita punya sendiri? Pejabat-pejabat di Sulawesi Selatan banyak yang selingkuh karena selalu senang miliknya orang, miliknya sendiri dianggap jelek. Sokopatan rupa tidak mau angkat, tapi nasi tumpeng kita angkat, ya. Nah, termasuk MC di dalam upacara pengantin selalu mengatakan acara kita masuk dalam acara sungkeman. Kenapa sungkeman tidak pakai bahasa Jawa itu? Kenapa tidak pakai melawan dampeng? Ya, atau kalau kita nasionalkan ya sembah sujud lah. Jangan pakai justru bahasa. Orang bilang keren-keren. Coba kita bawa ke negerinya orang dengan membawa melawan dampeng, orang sana juga bilang keren. Ya. Nah, seperti kalau kita mapaci, orang Jawa ada acara malam pacar. Dan malam pacar dan mapaci itu beda, maknanya beda. Ya, inilah sebabnya saya selalu kalau masuk di dalam persoalan-persoalan ini, saya selalu berbahasa yang sangat agak keras. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pariwisata, kami persilakan, dan ibu-ibu kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Mungkin sekitar 5 menit, kemudian kita memasuki materi selanjutnya. Terima kasih. Kemudian kemarin ditanyakan, bisa ditanyakan pas saat ini, kemudian bisa juga ditanyakan di luar daripada hari ini atau waktu ini. Kemudian aparat pemerintahan kerajaan Luwu, yang pertama adalah Dato atau Praja Luwu, yaitu kepala negara atau raja atau Luwu. Kemudian pekatannya ada, yaitu pemangku adat atau majelis tertinggi. Bupati Luwu, yaitu Perdana Menteri. Kemudian Bupati bicara, yaitu membicarakan perkara. Kemudian Oputu Maralang, yaitu urusan dalam negeri. Kemudian Opu Balerante, yaitu urusan pendapatan negara atau kebutuhan dan hubungan dengan orang asing. Jalan Tondo, Makule Budungkah, Madika Bua, Madika Borang, Goncingnya, Macangnya, dan Komedi itulah ada 9 atau ada asal. Kemudian keterangannya ada di sebelah. Maca Waga adalah pimpinan kaum dari Waga. Kemudian Maca Cembu, yaitu satu suara. Kemudian pakatannya ada 1 suara dalam 4 orang. Kemudian Pongkali adalah 1 suara. Kemudian ada Asera, yaitu 9 suara, jadi 12 suara. Di mana struktur saat ini, kemudian Bupati Undur Bapak Detrandes Andi Muhammad Berpalu Kak Diraja Oputu Gau, Oputu Marlalang, yaitu Andi Di Oputu Demalui, Oputu Pak Bicara Bapak Detrandes Haji Lutfi Andi Muti MC,
kemudian Pu Balirante Profesor Dr. Andi Imakusuma Oku dan Terawaru. Kemudian Pakatan Nisara atau Kadi yaitu Anda Guru Anak Kerung Haji Andi Memeng Oku dan Teripopang. Kemudian Andre Guru Aterolong yaitu Bapak Dr. Andes Haji Anas Soja Oku dan Malibu. Kemudian Andre Guru Pampawepu yaitu Andi Isa Nuhu Oku kepada Duni. Kemudian Macawaga struktur kedatangan dulu dan kepada Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan bisa di tempat ini, kemudian bisa kami persilakan dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak mewakili dari Sanggar Dalu untuk mempertanyakan materi-materi tadi atau di luar daripada materi ini. Kebetulan Dewan ke-12 hadir pada saat ini. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan kami yang singkat, bahwa apa yang kami lihat di atas adalah sesuatu yang sangat berharga untuk generasi kita yang akan datang. Barangkali apa yang harus dilakukan untuk bisa melestarikan apa yang kita sudah lihat dan apa yang kita pahami, sehingga generasi-generasi kita yang masih usia remaja bisa memahami, karena kita ini adalah sudah termasuk generasi yang kita ini bisa memahami seperti apa struktur pemerintahan yang ada di Kedaton dulu. Terima kasih. Kemudian kedua, kami sangat mengenal baik istana yang ada di Blue ini. Kira-kira apakah ada memang program khusus setiap minggu atau setiap bulan sekali ada kegiatan yang ada di istana ini supaya nampak bahwa ada semacam kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dulu supaya bisa melestarikan budaya kita. Jadi apakah memang setiap yang nampak di istana ini? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, bahwa pertanyaan pertama yaitu dengan adanya struktur Kedaton dulu ini, dia bertanya Pu bahwa apa kegiatan kita atau bagaimana mensosialisasikan ini barang atau ini kegiatan ini supaya generasi-generasi di bawahnya kita ini itu bisa mengetahuinya. Kemudian pertanyaan kedua, dia mengharapkan atau dia menginginkan bahwa ini istana, yaitu ada kegiatan apakah setiap bulan atau per triwulan atau per semester atau per minggu supaya nampak ini istana, bahwa istana itu ada kegiatannya dengan tidak kata kasarnya adalah mati. Dan kami sampaikan bahwa ini istana adalah milik semua orang dulu, bukan cuma milik orang Pawopo. Mungkin dari Dewan 12, dari Opu Jamatona, Opu Batundru, dari Opu Matigapua, kami persilakan. Kalau untuk pertanyaan pertama tadi, saya langsung saja. Untuk mensosialisasikan ini perjuangan panjang sebenarnya. Dari dulu kami sangat menginginkan adanya masuk dalam muatan di sekolah-sekolah, tapi sampai perjuangkan. Ya, waktu saya di DPR dulu, saya sama-sama dengan Ibu Sarma. Satu yang kami lakukan adalah menulis kembali naskah kuno. Itu satu yang kita hasilkan dulu dan sudah ada. Nah, terus yang pertanyaan kedua, sebenarnya kegiatan itu ada, tetapi susah untuk konsisten. Acara yang dilaksanakan oleh Batundru setiap minggu ada, bahwa setiap malam Jumat ada zikir, selalu itu dilaksanakan. Tetapi seperti orang bilang mati tak mau tapi hidup pun tak ada. Itu pasti karena persoalan, ya persoalan tidak usah saya kasih tahu, pasti Pak Kadis sudah tahu juga itu. Ya, itu satu poin. Ya, yang kedua bahwa ada kegiatan bulanan. Anak Telue ini
setiap bulan bergantian naik untuk makasilian Violoda Datue. Ya. Tapi ini juga sama halnya. Ya. Terus untuk tahunannya maka ada namanya matemu tahun. Ya. Kalau di sebuah budaya ada makatema, tapi di sini setiap tahun matemu tahun. Ya. Itu luar seperti festival keraton dan lain-lain itu tetap ada. Cuma seharusnya bulan 10 ini sudah harus di Bali ya, ada anggarannya di Pak Kadis Kebudayaan, bukan di pendidikan barangkali ya, di kebudayaan itu sudah ada 3-4 kabupaten kota ini sudah ada anggarannya di dalam setiap tahun itu. Tapi karena persoalan COVID ini, penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi adik menanyakan bagaimana ini kalau budaya-budaya yang ada di buku dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, kalau saya tidak salah ya. Artinya begini, saya sudah 10 tahun lebih berutang kepada Sulawesi Selatan. Karena di Makassar ada pertemuan, saya katakan bahwa kalau tidak ada yang memulai memasukkan budaya lokalnya ke pendidikan, lu yang mulai. Saya sampai selesai menjadi penggawa di pariwisata dan kebudayaan tidak mampu juga memasukkan itu. 2 tahun lalu untuk muatan lokal yang disponsori oleh Uncok, kalau saya tidak salah. Uncok, kami pemateri di situ dulu. Tapi sampai sekarang juga ditunggu-tunggu tidak ada. Kita harus tahu bahwa Luwu ini terdiri dari 12 suku dan 9 bangsa. Masing-masing suku punya adat budaya masing-masing. Jadi perlu kalau kita memasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal budaya-budaya ini harus punya batasan-batasan. Kalau ini adalah porsinya kedatuan, cara perkawinannya begini, cara meninggalnya begini, itu sudah ada sebetulnya. Jauh-jauh sebelumnya kita sudah rancang itu, sudah ada. Bahkan sudah warisan nenek moyang kita, cara perkawinan itu sudah ada. Dan beberapa kali kami lakukan di acara festival keraton. Itu pas itu dangan voting itu batasan. Nah, batasannya di sini. Siapa tahu acara perkawinan di Luwu Timur yang memakai porsi kedatuan beda dengan acara perkawinan di Belopa yang memakai versi kedatuan juga. Ini anu magaram-maram bambar itu dulu, anu lain pegawainya Luwu Timur, lain bukan pegawainya Belopa. Jadi perlu sangat-sangat sukar kita memasukkan di dalam kurikulum muatan lokal, karena di atas sebagian di barat kita ini di basisan tempe di sana terdiri dari 60 lebih pemangku adat di sana yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Tapi ini, jadi kalau kita mau masukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, kita tahu batasan-batasan mana kita bicara. Batasan Tomakaka ini, batasan Pati-Pati Saliwampara ini, batasan Anak Telua ini, batasan Tomaraja ini, batasan kedatuan ini. Itu bisa kita bikin sebetulnya. Cuma sayangnya adakah di antara kabupaten kota ini yang mau membiayai pembikinan buku itu? Dan kita duduk bersama dan berbicara, mumpung kami masih ada, mudah-mudahan kami punya pendapat masih bisa diterima oleh orang-orang buku yang ada ini. Alhamdulillah kita tidak tinggalkan tempat, kita bisa bikin sebuah buku yang besar begini yang ada. Sudah banyak sekali informan kami yang sudah meninggal.
Sudah ada di dalam otaknya Madika buat. Apa susahnya? Tinggal mau mensponsori barang besar mana? Cari kok jalan bagaimana ini? Kami ini tidak tahu entah esok atau kapan. Kami sudah inna juga. Mumpung kami masih ada bisa memberikan masukan kalau dibutuhkan. Nah, kalau acara-acara, apakah acara di istana itu apa Madika tadi bilang, sebelumnya ada di sini acara namanya Ibnul Hauja atau Natemula Hoja, hampir mirip yang dilaksanakan oleh Kabupaten Ruk setiap minggu dengan segala keterbatasannya. Tapi adakah sedikit yang diberikan kepada orang kedatuan ini? Adakah? Kalau tidak ada yang diberikan, wah kasihan juga kami yang ada di sini. Kami ini pengabdian sementara sampai saat ini. Jadi saya bergerak di sini hanya inisiatif sendiri. Jadi itulah keterbatasan kami di istana ini. Ya, kalau bisa mulai dari sekolah budaya ini menghimbau kepada bupati, wali kota untuk bisa memberikan kontribusi ke istana. Saking miskinnya kita di istana ini, saya sampaikan, mobil istana kalau bukan saya yang belikan bahan bakar tidak punya. Coba. Ya tolong barangkali. Jadi itulah yang saya tidak bisa jawab, saya bisa sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bukan tidak punya. Ada hanya karena keterbatasan sampai kita mau bikin apa? Dimohon kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Obu, Pak Obu, saya muliakan, saya sangat cintai. Kenapa? Karena kalau tidak ada beliau-beliau ini, maka istana barangkali yang seperti tadi itu sudah tergilas, sudah hilang. Jadi saatnya barangkali kita semua peduli, khususnya ini anak-anak kita di belakang, bisa jadi mungkin memang sudah tidak paham apa itu datu, apa itu istana. Ya. Jadi semua usulan tadi itu semata-mata untuk mengeksiskan istana dengan segala aktivitas. Jadi pemahaman anak-anak di belakang ini, kaum milenial ini, karena mereka ini sudah bisa bilang buta. Pertama mungkin karena sudah tidak ada pelajaran muatan lokal atau kearifan lokal di sekolah. Jadi mungkin sekedar masukan saja. Dalam rangka itu mungkin ada program yang disponsori atau dimotori oleh sekolah budaya untuk luhur raya. Ya, jadi mungkin ada pertemuan seluruh raya se-4 kabupaten, ya, ada kota untuk membicarakan. Ya, artinya mengundang untuk membicarakan. Tapi proposalnya sudah jadi, tinggal datang beliau-beliau dikasih proposal. Semua yang disampaikan tadi Oku atau masukan-masukan ada di dalam situ. Kemudian mungkin ada jadwal di sini sekali sebulan atau sekali seminggu pemutaran film untuk anak-anak sekolah. Jadi ada bioskop mini. Bioskop mini maksud saya itu kalau tidak bisa dibangun, ini rumah ada di sebelah bisa menjadi bioskop. Di situ ada pemutaran film, segala aktivitas adat di kedatuan dulu ini. Di situ ada terangkum semua tata cara adatnya atau ada semua. Jadi anak-anak langsung nonton, anak-anak sekolah langsung nonton tanpa dia lihat filmnya, dia langsung nonton. Itu ya kalau bisa sekali sebulan. Saya pikir anggarannya itu kalau semua bupati di luhur raya ini dengan proposal disebutkan, saya pikir dia tidak menolak. Yang penting ada proposal. Kita undang ke sini, saya pikir tidak menolak itu. Ya, kita bisa coba itu luhur semua karena untuk anak-anak sekolah kita di luhur raya ini. Jadi sekedar masukan barangkali pun mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk khususnya di kedatuan atau balik
tidak anak-anak kita semua yang kemudian tahu adat lah. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat begini, waktu saya ke mengunjungi satu museum di Leiden di Belanda, saya mengunjungi, saya tidak masuk ke wilayah Sulawesi Selatan, tapi masuk saya di salah satu museum. Di sana cuma dua yang muncul setiap saat, Bali dan Jawa. Nah, dan itu film yang kita maksud, seperti itu film saja. Dia berputar hari apa, otomatis itu. Jadi tidak perlu orang datang masuk melihat langsung itu, sudah otomatis jalan. Itu bagus sekali. Ya. Jadi kalau orang masuk langsung di ruangan mana, masuk ke ruangan itu ternyata semua yang bergerak di sana apa saja di seluruh dinding-dinding adalah Jawa. Ya. Dan film yang terputar adalah Jawa. Masuk di ruangan yang satu lagi ternyata semua adalah gerakan-gerakan Bali. Dan itu dibuat sekarang, itu dibuat sekarang. Saya dapat cuma satu simbol Luwu dan ada simbol Toraja satu. Nah, apa itu Sunti dan Toraja Kandaoleni. Itu yang saya dapat. Tapi ada museum satu khusus Sulawesi Selatan, ada museum itu satu di situ khusus Sulawesi Selatan dan paling banyak adalah sekitar naskah Galigo. Di situ juga lah naskah Galigo yang asli disimpan. Yang naskah Galigo asli disimpan di situ di salah satu museum. Karena di Leiden bukan satu museum, banyak. Karena dalam tahap perjuangan Pak Kadis. Karena kami ini dari dulu berjuang sebenarnya, mudah-mudahan karena sudah berkali, ya mungkin berapa kali berganti kepala dinas, ya itu saja yang kami lakukan. Kalau dulu waktu menulis kembali naskah kuno, waktu saya di DPR, itu Andi Fahri jadi kepala dinas pariwisata, dan dia tidak paham apa sih sebenarnya, sehingga sampai sekarang buku itu tersimpan saja di museum, di dinas pariwisata, tidak diinikan. Karena itu kenapa kami sudah serahkan ke Pemda Luwu itu, menjadi pemilik copyrightnya adalah pemerintah Kabupaten Luwu. Jadi tidak boleh ada yang meneliti barang itu kalau tidak ada izin dari pemerintah Kabupaten Luwu. Cuma kalau pemerintah tidak paham ini, kami tidak bisa lagi memberikan orang Kedatuan Luwu tidak bisa lagi memberikan, bukan lagi Kedatuan Luwu yang memberikan izin untuk penelitian itu, harus pemerintah Kabupaten Luwu. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu hadirin semua berbahagia, demikianlah kita sama-sama mendengarkan beberapa penjelasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dan Dewan A12 yang hadir pada saat ini. Kemudian kita tutup acara ini dan lanjutkan untuk kegiatan membayar selesai dan di langkah naik, baru mungkin lanjut berbuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.